Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang judulnya adalah kedudukan ya. Kedudukan titik ya kan? Titik garis dan bidang ya, titik garis dan bidang. Oke. Kedudukan titik garis dan bidang. Oke. Nah, langsung saja ya ke soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik H ke garis AC adalah. Oke, baik, ini ada kubusnya sudah saya gambarkan. Jadi penampakan kubusnya seperti ini. Kubus ABCDEFGH. Panjang rusuknya 8. Ini ya, sudah ada 8 di sini. Kemudian jarak titik H, berarti dari ini ya, di sini H ke garis AC. AC itu adalah diagonal bidang ya. AC itu adalah diagonal bidang. Nah, dari H ke AC seperti garis merah ini ya. Ini garis merah ini adalah yang mau ditanyakan. Oke. Jadi jarak dari H ke AC. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah yang disebut dengan jarak. Nah, ini konsep pertamanya dulu ya, jarak. Jarak itu adalah lintasan yang terpendek ya, lintasan yang terpendek. Oke. Lintasan terpendek. Jadi kalau di dalam matematika, kalau ditanya jarak berarti dia cari yang paling pendek ya. Jarak yang lintasan yang paling pendek. Dari H, kalau kita sebenarnya berpikir ya, dari H ingin ke AC, dari H ingin ke AC, itu sebenarnya kan bisa saja H ditarik ke sini, ya kan? Ya kan? Bisa kan? Tetapi yang mau adalah, atau bisa juga ke sini, yang paling pendek. Nah, sehingga kalau kita perhatikan AHC atau ACH, ACH itu menjadi apa bentuknya? Segitiga, ya kan? Segitiga apa? Biru dengan biru kan panjangnya sama. Ya kan? Garis biru dengan garis biru panjangnya sama. Berarti dia segitiga sama kaki. Betul. Perhatikan lagi, AC itu sama nggak panjangnya dengan garis biru tadi? Sama juga. Berarti dia merupakan segitiga sama sisi, ya kan? Segitiga sama sisi. Kurang pas. Oke. Nah, segitiga sama sisi. Katakan ini H, kemudian ini A, ini C ya, ACH. Nah, oke, ACH. Kemudian yang ditanya adalah jarak dari H ke AC. Berarti yang paling pendek itu ya yang tegak lurus, ya kan? Yang tegak lurus. Berarti garis tinggi ya. Garis tinggi. Oke. Nah, otomatis berarti ini berada di tengah-tengah, ya kan? Ini berada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah diketahui rusuknya 8, rusuknya kan 8 nih kan? 8. Ini juga 8. Berarti A ke C panjangnya berapa? Pakai Pitagoras. Karena ini siku-siku kan? Namanya kubus, ini siku-siku berarti Pitagoras. Nah, berarti AC akan sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 2 kali 8 kuadrat. Berarti ini sama dengan 8 akar 2 ya. Jangan lupa ya. Berarti AC itu 8 akar 2. Atau singkatnya adalah kalau dia diagonal bidang, misalkan pada kubus ya, pada kubus ini untuk mengingat saja. Pada kubus dengan rusuk R, misalkan dengan rusuk R, rusuknya R, maka diagonal bidangnya adalah
diagonal bidang adalah R akar 2 ya. Kalau diagonal ruang ini sudah dipelajari ya, hanya mengingat saja. Diagonal ruang R akar 3 gitu ya. R akar 3. Oke, ini pengetahuan dasar ya. Nah, 8 akar 2 berarti kalau setengahnya di sini jadi 4 akar 2, yang ini juga 4 akar 2. Begitu juga ini 8 akar 2 ya kan? Ini 8 akar 2. Ini juga 8 akar 2. Nah, sehingga kita bisa mencari dari H ke titik sini. Katakan titik P misalkan ya, titik P. Misalkan ini titik P. Kita kasih warna berbeda. Ini titik P. Berarti kita pakai Pitagoras lagi ya kan? Ternyata cara menghitungnya sederhana saja. Berarti dari H ke P ya, dari H ke P ada sama dengan akar dari, nah yang mana yang hipotenusa? Ini yang hipotenusa. Berarti 8 akar 2 dikuadratkan dikurang dengan 4 akar 2 dikuadratkan ya kan? Maka ini akan sama dengan akar dari 8 akar 2 dikuadratkan berarti 128 dikurang 4 akar 2 dikuadratkan 32 ya. Maka ini akan sama dengan akar dari 128 dikurangi 32 berarti 96 ya, 96. Akar 96 kalau kita kalikan berarti ini 16 kali 6 ya, berarti 4 akar 6. Oke. Jadi kita punya panjang dari H, jarak dari titik H, ini jarak dari H ke AC adalah 4 akar 6. Gitu ya. Jadi kita berpikirnya lintasan terpendek dan lihat jadi bangun apa yang bisa kita ambil gitu ya. Bangun apa yang bisa kita ambil. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke. Kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk A. Ini kita masih kubus ya. ABCD EFGH ya. Titik K, jadi panjang rusuk A di sini ini A. Gak usah pakai bilangan ya, cukup dengan A simbol saja sudah bisa ya. Kalau tadi kan dengan bilangan 8 gitu ya rusuknya, sekarang cukup dengan A. Oke. Berarti ini juga A ya. Titik K pada perpanjangan DA. Oke, kita lihat dulu DA. Ini DA. DA itu rusuknya kan diperpanjang. Jadi diperpanjang. Oke. K itu pada perpanjangannya, berarti di luar kubusnya ya, di luar kubusnya. Sehingga apa? Sehingga KA, jadi jarak dari K ke A itu merupakan sepertiga dari KD, berarti KD gitu ya. Jadi sepertiganya paham ya? KA itu sepertiga dari KD. Kalau ini 1/3-nya, ini 1/3 dari sana, berarti ini mereka sebenarnya ini dibagi gitu ya. Ini 1, ini 1, ini 1 kan begitu kan ibaratnya. Berarti KA itu sepertiga dari KD. Ini ya, paham ya makna ini. Nah, oke. Dalam hal ini karena rusuknya A, berarti anggap aja ini adalah ini tengah-tengahnya kan? Ini tengah-tengahnya. Nah, jarak titik K ke bidang BDHF. Jarak titik K ke bidang BDHF. BDHF itu adalah bidang diagonal ya, bidang diagonal. Ini pada gambar ini yang berwarna apa ini? Ungu ya, berwarna ungu itu BDHF. Oke, saya kasih warna merah biar agak berbeda. Ini titik sini BDHF. Oke. Nah, ini bidangnya. Oke. Nah, perhatikan. K ke aksen. K aksen itu apa? K aksen itu adalah titik di mana dia menjadi
lintasan terpendek, ya, jarak titik K ke bidang BDHF. Bidang BDHF itu sudah kita perhatikan. Nah, dia ingin lintasan yang paling pendek. Berarti kalau K ingin ke BDHF, sebenarnya bisa kita tarik K, misalnya kita tarik ke B sini. Boleh. Tapi apakah itu yang terpendek? Yang terpendek adalah yang dia membentuk segitiga siku-siku. Berarti ini siku-siku di sini. Gitu ya. Berarti segitiga siku-siku di situ. Nah, berarti yang ini yang lintasan terpendeknya ya. Dari K ke K aksen. Paham ya? Nah, di mana titik K aksen itu sembarang saja di mana, nggak tahu kita. Yang penting dia ketentuannya adalah lintasan terpendek. Nah, yang namanya lintasan terpendek berarti dia harus membentuk tegak tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat atau dalam kata lain tegak lurus. Yang dia tegak lurus itu pasti yang terpendek. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi konsepnya itu dulu. Yang terpendek. Oke, yang terpendek dan dia membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Kita pencet ya. Oke. Sebentar, aduh, terpencet-pencet ya. Oke. Jadi, kalau kita perhatikan ya, sekarang kita tarik garis bantu. Kita buat garis bantu dari B ke K. Oke. Sehingga kita punya segitiga BDK ya, segitiga BDK. Oke, kita buat dulu gambar yang di sini ya. Kira-kira oke. Misalkan begini ya. Oke, kemudian ke sini. Kira-kira gitu ya. BDK, oke. Ini B, yang ini D, yang ini K ya, misalkan gitu ya. Nah, BDK. Kemudian yang ditanya dari K ke K aksen ya. K ke K aksen. Jadi kira-kira gambarnya bentar, atau terbalik ya. Oke, sudah kayaknya ya. Nah, ini yang ini tegak lurus. Kita buat garis lagi. Sehingga ini tujuannya tegak lurus ya. Gambarnya agak-agak miring sedikit. Oke. Kemudian dari titik A itu ada di mana dia? Titik A itu ada di sini ya. Oke, gambarnya kurang pas. Oke. Kita pakai gambar yang ada saja ya. Nah, perhatikan ini. Ini ada segitiga BDK ya, segitiga BDK. Segitiga BDK kalau kita anggap luasnya kalau kita anggap alasnya adalah AB. Pertama alasnya adalah ini dulu. BD, alasnya adalah BD. Perhatikan segitiga BDK ya. Oke, perhatikan segitiga BDK. Dengan alas BD ya, alasnya BD. Oke, ini satu dulu. Perhatikan segitiga BDK dengan alas BD. Maka luas segitiga BDK ini akan sama dengan setengah kali alas BD kali tingginya. Siapa tingginya?
Tingginya berarti K kalikan dengan K aksen, ya kan? Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua. Sekarang perhatikan tetap segitiga BDK, ya, segitiga BDK. Nah, tetapi alasnya dengan alas, siapa alasnya sekarang? Alasnya adalah DK. Ya, alasnya adalah DK. Maka alasnya DK, maka luas segitiga BDK akan sama dengan, nah, kalau luas segitiga BDK tetapi alasnya DK berarti yang mana? Nah, perhatikan, dari A ke B ini AB, ini tegak lurus juga kan? Ini juga tegak lurus. Berarti tingginya nanti yang bertindak sebagai tinggi adalah si AB, ya kan? Si AB. Oke, si AB. Jadi kalau tadi tingginya adalah K aksen, sekarang tingginya adalah AB. Oke, nah yang namanya segitiganya sama berarti luasnya, mau alasnya siapa saja, dia pasti akan luasnya sama, ya, luasnya pasti sama. Oke, nah sekarang kita lihat luas segitiga BDK untuk yang warna merah ini, ya, yang merah dulu. Oke, saya tuliskan di sini. Berarti yang luas segitiga BDK dengan BD, oke. Berarti L BDK akan sama dengan setengah. Berapa B ke D? B ke D. Kalau rusuknya A, berarti diagonal bidangnya adalah A akar 2, ya, kayak tadi. Oke. Kemudian berapa K ke aksen? Itu yang mau ditanyakan. Anggap saja X gitu, ya. Anggap saja X. Oke. Sudah sampai di sini, stop dulu, ya kan? Stop dulu. Kemudian sekarang yang biru. Luas segitiga BDK dengan alasnya adalah DK. Dari D ke K, panjangnya berapa? Kalau rusuknya A, ini kan 1, 1, 1, ya kan? 1, 1, 1. 1 itu maksudnya adalah ini 1, 1, 1. Maksudnya kan ini kan dibagi 3 tadi. Berarti kalau ini tadi A, ini A, berarti ini nanti A per 2. Ini A per 2. Berarti ini A per 2. Berarti dari D ke K panjangnya adalah 3 per 2. 3 per 2A, ya kan? Kemudian berapa tinggi dari A ke B? A ke B itu adalah A, ya kan? A ke B itu adalah A. Sehingga kita punya luasnya adalah 3A kuadrat per 4, ya kan? 3A kuadrat per 4. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Berarti setengah A akar 2X, ya kan, setengah A akar 2X akan sama dengan 3A kuadrat per 4, gitu kan. 3A kuadrat per 4. Oke, jelas ya. 3A kuadrat per 4. Nah, selanjutnya berarti ini bisa kita coret, ya. Ini 2 dengan 4 dapat sini 2. Kemudian A di sini 1 menjadi hilang di sini, ya, pangkatnya. Sehingga X, gitu ya, X akan sama dengan, X-nya akan sama dengan 3 per 2A, gitu ya, 3 per 2A dibagi dengan akar 2, ya, atau sama dengan 3 per 2A kalikan 1 per 2, atau sama dengan 3 per 4A. Jadi panjangnya adalah 3 per 4A, gitu ya. Oke. Coba, jadi ini masih menggunakan, kita tidak menggunakan yang aneh-aneh, hanya menggunakan konsep dari segitiga, ya, konsep dari segitiga. Oke. Kita ke soal berikutnya, ya. Soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga.
Jarak titik A ke bidang BCHE pada balok berikut ini adalah, oke, jarak titik A ke bidang BCHE. Mana BCHE itu mana ya? Nah, ini pada gambarnya. Jadi ada bidang BCH itu adalah bidang diagonal ya, bidang diagonal. Ini adalah bidang diagonal. Oke, bidang diagonal. Bidang diagonal maksudnya adalah bidang yang dibentuk dari diagonal bidang. Mana diagonal bidang? Ini. BE ini diagonal bidang. CH ini diagonal bidang. Jadi itu bidang diagonal ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Jarak titik A ke bidang BCHI pada balok berikut ini adalah. Nah, sini sudah digambarkan panjang rusuknya adalah 4, 8, dan 6 ya. 4, 8, dan 6. Oke, kita ambil segitiga. Sekarang perhatikan. Perhatikan ya, perhatikan segitiga ya, segitiga ABE. Oke. Segitiga ABE. ABE ya, ABE. Oke. Kita gambarkan. Perhatikan segitiga ABE. Kita gambarkan sini ya biar kelihatan jelas ya, ABE. Oke, ini siku-siku. Yang ditanya yang ke sini ya. Nah, ini X. Oke. Nah, AB-nya sudah ada 8, yang ini 6. Berarti berdasarkan Pitagoras berarti B ke E ya, B ke E. Oke, B ke E adalah 10. Oke. B ke E adalah 10. Nah, ini persis dengan soal yang ini tadi ya. Soal yang ini. Kita hanya menggunakan luas segitiga ya, luas segitiga. Oke, luas segitiga. Nah, perhatikan segitiga ABE. Sekarang luas segitiganya sebagai alasnya adalah AB. Berarti kalau sebagai alasnya AB, maka 8 dikalikan tingginya 6 dibagi 2, ini akan sama dengan, kalau alasnya BE berarti 10 kalikan X, tingginya X dibagi 2, ya kan? Ini tadi alasnya adalah siapa ini? Alasnya adalah AB, tingginya adalah AE, ya kan? Nah, kalau yang ini alasnya adalah BE, maka tingginya adalah katakan di sini O misalkan ya, AO. Oke. AO. Nah, paham ya? Jadi kita hanya menggunakan rumus segitiga saja, luas segitiga. Tidak ada yang susah ya. Oke, berarti ini coret. Kemudian berarti X sama dengan 8 kali 6, 48 dibagi 10 ya. 48 dibagi 10 akan sama dengan 4,8. Gitu ya, 4,8. Oke, jadi kita ketemu jawabannya ya, 4,8. Oke, cukup mudah ya. Cukup mudah. Oke, soal yang keempat ya. Soal yang keempat. Nah, kita perhatikan sekarang. Ini bukan kubus atau balok lagi ya. Satu soal lagi ya. Nanti akan saya berikan soal yang coba akan kalian kerjakan. 4 soal saya pikir cukup ya untuk memahami konsep dari jarak atau kedudukan titik garis dan bidang. Jadi lebih ke jaraknya ya. Oke, diberikan bidang 4 beraturan. Bidang 4 beraturan. Ya, kata kuncinya adalah bidang 4 dan beraturan. Oke, 4 beraturan. TABC dengan panjang rusuk A. Jadi yang namanya beraturan berarti panjang rusuknya sama ya. Jika titik P adalah titik tengah rusuk PC, maka jarak titik P ke garis AT adalah, atau ke rusuk AT ya. Oke. Nah, ini gambarnya. Gambarnya seperti ini. Jadi kita punya bidang 4 beraturan, berarti dia punya 4 bidang. Maksudnya bidang 4 itu berarti dia punya 4 bidang. Karena dia beraturan,
rusuknya sama semua, ini A, kemudian ini juga A, AC juga A gitu ya. Jadi itu semuanya A. Oke. Nah, bidang 4 berarti dia punya 4 bidang. TBC, TAC, TAB, dan ABC ya. Dan bidangnya tersebut adalah segitiga ya. Segitiga apa? Segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Jadi dia segitiga sama sisi. Oke. Nah, sekarang kita mencari dari titik P, oke. Karena titik P adalah titik tengah. Nah, ini P titik tengah, berarti ini BP dengan PC itu setengah dari BC, ya kan? Jarak titik P ke garis AT, Ini P ditarik ke sini, oke? P ditarik ke sana. Nah, kita berpikirnya adalah ruang ya, ruang. Ini kan bangun ruang, oke? Bangun ruang. P ke AT, kalau kita ambil ya, kita ambil garis bantu. Kita ambil garis bantu, misalkan P kita tarik ke T. Bisa ya? Kenapa bisa kita tarik? Karena mereka dalam satu bidang. A kita tarik ke P. Nah, oke. Jadi kalau kita tarik sehingga terbentuklah segitiga. Nah, perhatikan segitiga A P T ya. Perhatikan segitiga APT. Nah, segitiga APT itu segitiga apa? Segitiga sama kaki, ya kan? Sama kaki kan? Karena AP dengan PT itu sama. Ditarik dari titik ke titik tengahnya ya, titik ke titik tengah. Tetapi dia tidak melintasi ruangnya ya, dia tidak melintasi ruang. Dia dalam satu bidang. Oke. Kalau PQ ini ya, PQ ini kan melintasi ruang ya kan, melintasi ruang. Oke. Melintasi ruang. Tapi kalau PT dan AP ini melintasi bidang ya, melintasi bidang. Oke. Bisa dibedakan ya. Nah, sehingga apa? Kalau kita perhatikan segitiga APT, oke. Kita harus mencari dulu berapa panjang dari P ke T ya, sebelum mencari P ke Q. P ke T. Nah, karena dia segitiga sama sisi, berarti kita perhatikan dulu segitiga BCT ya, BCT. Sekarang perhatikan dulu segitiga BCT ya, BCT. Dia segitiga sama sisi. Berarti kalau ini A akar 2, A per 2, ini A, berarti kita bisa mencari PT ya. PT ini akan sama dengan akar dari A kuadrat kurang A per 2 kuadrat ya. Itu, maka pakai Pitagoras ya, Pitagoras. Pitagoras itu akan senantiasa ada terus ya. Berarti ini akan sama dengan akar dari A kuadrat dikurangi A kuadrat per 2. A per 2 kuadrat. Berarti A kuadrat dikurangi A kuadrat per 4 gitu ya. Atau sama dengan akar dari 3 per 4 A kuadrat. Atau A per 2 akar 3 ya. Berarti PT itu panjangnya adalah A per 2 akar 3. Oke, jelas ya? Jelas. Nah, sekarang PT-nya kita sudah punya nih ya. PT-nya sudah punya. Sekarang kita akan melihat segitiga APT ya, APT. Oke. Kalau kita lihat karena PT dengan AP ya, ini segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. PT itu sama dengan AP ya. PT sama dengan AP. Maka kita bisa mencari QT-nya berapa? Q ke T. Berarti ini A per 2. Ya kan? A per 2. Berarti kita punya cari PQ. Berarti PQ sama dengan akar dari, ya kan? Akar dari
PT ya kan, PT dikuadratkan dikurangi dengan QT dikuadratkan, kan gitu kan. Maka ini akan sama dengan PT-nya berapa tadi PT-nya? PT-nya adalah A/2 akar 3. A/2 akar 3. Oke. Ini dikuadratkan. Kemudian QT-nya berapa QT? QT-nya adalah A/2 dikuadratkan. Maka ini akan sama dengan akar dari 3A kuadrat per 4, ya kan? Dikurangi dengan A kuadrat per 2, ya. 3/4A kuadrat dikurangi A kuadrat per 2. Oke, maka ini akan sama dengan PQ, ya. PQ akar dari 3/4 dikurangi setengah. Berarti berapa? 1/4A kuadrat, ya. 1/4A kuadrat. Atau ini PQ akan sama dengan A/2, ya. A/2. Berarti panjangnya PQ adalah A/2. Oke. Jadi saya pikir tidak rumit, ya. Tidak rumit, tinggal kalian perhatikan baik-baik posisinya, ya, posisinya. Jadi seperti itu, ya. Oke. Sebentar. Ada kesalahan sedikit, ya. Ada kesalahan sedikit. Oke, kesalahannya di mana? Di sini, ya. A/2 dikuadratkan berarti A kuadrat per 4. Keliru, mohon maaf, ya. Berarti ini akan sama dengan 3 dikurangi 1 berarti 2, ya. 2/4A kuadrat, ya. 2/4A kuadrat. Atau ini sama dengan PQ sama dengan A/2 akar 2, ya. A/2 akar 2. Kurang tadi nih, ini keliru tadi, 2 kuadratnya, ya. Oke, ini dia, ya. Mohon maaf, ya, tadi keliru di A/2 kuadrat. Oke, sekarang coba kalian kerjakan, ya. Ada 4 soal latihan, ya. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah titik potong AH dan ED. Jadi kalian gambarkan dahulu kubusnya, ya. Kubusnya digambarkan. Kemudian di mana AH dan di mana ED. Ketika mereka bertemu, titik potongnya itu kita sebut dengan P. Titik Q juga begitu, titik potong FH dan EG. Jarak titik B ke garis PQ. Jadi titik P dan titik Q ditarik garis, kemudian ditanya jarak titik B ke garis PQ. Jadi B itu titik kubusnya, ya, titik pada kubus. Oke, nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6, jarak titik A ke garis CF. Ini lebih sederhana, ya. Terserah kalian mengerjakan nomor 1, 2, 3 atau 4 terlebih dahulu, ya. Jadi gambarkan kubus, kemudian langsung ditarik A ke CF. A ke CF. Oke. CF itu merupakan apa itu? Diagonal bidang atau diagonal ruang. Kalau kita perhatikan kubus, ya, kubus ABCD itu, ya. ABCD, EF itu adalah diagonal bidang, ya. Oke. Jadi kalian gambarkan kubusnya, ya. Kemudian nomor 3 juga mirip dengan nomor 2, ya. Ada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4. Jarak titik E ke bidang BDG. Nah, tapi ini ke bidang, ya. Bidang. Oke, bidang BDG. Kalau kita perhatikan bidang BDG itu adalah membentuk segitiga. Segitiga yang dibentuk dari apa itu? Yang dibentuk dari diagonal, ya, diagonal. Oke. Nah, jadi langkah pertama adalah gambarkan kubusnya. Yang keempat, diketahui limas beraturan TABCD. Limas beraturan TABCD. Dia limas, ya. Jadi seperti piramida, ya.
Panjang rusuk tegak dan panjang rusuk alas 4 cm. Panjang rusuk tegak dan panjang rusuk alas 4 cm. Jarak titik A ke garis TB adalah. Nah, karena dia beraturan dan panjang rusuk tegak. Kalau kita gambarkan limas ya, seperti ini misalkan. Kita gambarkan limas. Katakan begini ya. Nah, rusuk tegak itu yang mana? Yang ini maksudnya, yang rusuk tegak, yang merah. Dan rusuk alas itu yang ini, yang apa namanya? Yang ungu ya. Jadi rusuknya semuanya sama panjangnya. Ini 4, ini 4 gitu ya. Gitu. Yang bawah 4, yang tegaknya juga 4. Jarak titik A ke garis TB. T itu biasanya di atas ini ya. Ini yang namanya T. A, B, C, D berarti A, B, C, D gitu ya. Jarak titik A ke garis TB berarti TB. TB itu ini. Oke, TB. Nah, jarak titik A ke garis TB. Oke, gambarkan limasnya ya. Oke, baik, untuk hari ini seperti itu dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.